Setelah tragedi Kanjuruhan tanggal 1 Oktober lalu yang merenggut nyawa lebih dari 130 orang, kita kembali dikejutkan dengan peristiwa di Itaewon, Korea Selatan, yang merenggut nyawa lebih dari 150 orang dalam kerumunan di acara Halloween. Dalam video kali ini, Dr. Ren akan bahas bagaimana kerumunan bisa berujung pada kematian. Pada tanggal 29 Oktober lalu di Itaewon, sebuah distrik di Korea Selatan, terjadi peristiwa mematikan pada malam perayaan Halloween, di mana lebih dari 150 orang harus kehilangan nyawa setelah terjebak dalam kerumunan. Distrik ini memang sebelumnya terkenal dengan banyaknya restoran, bar, klub malam, pusat perbelanjaan, sehingga cocok menjadi tempat kumpul-kumpul untuk anak muda. Sebelum pandemi, distrik ini selalu ramai dihadiri oleh anak muda yang ingin mengikuti perayaan Halloween. Namun, dalam 2 tahun terakhir, perayaan ini harus dihentikan karena adanya larangan pembatasan sosial akibat pandemi. Setelah 2 tahun 2022 ini, larangan dibuka dan perayaan Halloween pun bisa diadakan kembali. Peristiwa mematikan ini terjadi sekitar 10 malam, menjelang pukul 11 di malam Halloween, di mana anak-anak muda berkumpul. Karena antusiasme yang tinggi, yang sudah disimpan selama 2 tahun pandemi ini, diperkirakan lebih dari 100.000 orang berkumpul di sekitar distrik ini. Lautan manusia yang luar biasa besar jumlahnya membuat distrik Itaewon yang terbuka menjadi seperti ruangan sempit yang tertutup. Semakin malam, semakin banyak orang yang datang, semakin sempit ruangan itu terasa. Di suatu lorong sempit dengan lebar hanya sekitar 4 meter, ratusan bahkan ribuan manusia menumpuk menuju jalan yang lebih sempit lagi. Kemudian peristiwa itu pun terjadi. Tidak ada hujan, tidak ada kerusuhan, tidak ada kebakaran. Seketika orang-orang terjatuh, terhimpit, tidak bisa bernapas hingga akhirnya kehilangan nyawa. Jalan yang sedikit menanjak membuat beberapa orang sulit menjaga keseimbangan hingga terjatuh. Orang yang ada di depan dan di belakangnya hanya bisa ikut terjatuh karena tekanan yang besar dari daerah yang lebih padat. Akhirnya, terbentuklah tumpukan manusia. Semakin di bawah, semakin besar tekanannya, sehingga dada tidak bisa mengembang dan bernapas. Tubuh kehabisan oksigen, otak pun mulai rusak karena anoksia, kondisi kurangnya oksigen dalam darah. Setelah 30 detik, tubuh kehilangan kesadaran, dan 6 menit kemudian, nyawa tidak bisa terselamatkan. Mungkin kita sering dengar pemberitaan di media tentang orang yang meninggal dalam kerumunan yang disebabkan karena diinjak-injak atau karena panik dan lain sebagainya. Diinjak-injak memang bisa menyebabkan kematian kalau lukanya kena organ vital, misalnya kepala, leher, dada, atau perut. Dan ada kondisi yang berbahaya, misalnya perdarahan masif, cedera kepala berat, dan pneumotoraks misalnya. Tapi kondisi ini sebenarnya jarang menjadi penyebab kematian utama dalam kasus kerumunan. Kematian mendadak massal dalam suatu kerumunan paling sering disebabkan oleh asfiksia, atau lebih spesifik lagi, asfiksia kompresi. Asfiksia adalah kondisi kekurangan oksigen. Asfiksia kompresi artinya kondisi kekurangan oksigen yang disebabkan oleh tekanan yang besar pada dada dan perut, sehingga paru-paru tidak bisa mengembang dan mengambil oksigen. Asfiksia kompresi ini bisa karena tertimpa benda berat, atau karena kerumunan yang sangat padat. Seperti peristiwa di Itaewon, diperkirakan ada 100.000 orang yang menghadiri perayaan Halloween di distrik itu. Semakin banyak orang, semakin sempit ruang untuk beraktivitas. Kerumunan dalam distrik ini tidak statis, tapi bergerak mengikuti arus. Data menunjukkan bahwa batas aman kepadatan kerumunan orang adalah 4 orang per meter persegi. Di atas angka itu, risiko terjadinya asfiksia kompresi lebih besar. Ketika kerumunan sudah sangat padat, bisa terjadi kondisi yang disebut dengan nama crowd crush dan crowd collapse. Crowd crush adalah kondisi di mana kerumunan sudah sangat padat sehingga menimbulkan dorongan horizontal yang sangat tinggi. Dorongan ini dikatakan bisa setara dengan berat benda 450 kg yang bisa membengkokkan pipa besi. Ketika tubuh manusia diberikan dorongan sebesar ini dari depan dan belakang, paru-paru kehilangan kemampuan untuk mengembang, sehingga oksigen tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Otak adalah organ yang paling membutuhkan oksigen. Sekitar 6-10 menit tanpa oksigen, otak akan rusak dan kematian tidak bisa dihindarkan. Crowd collapse juga adalah kondisi yang bisa terjadi pada kerumunan yang sangat padat. Crowd collapse biasanya terjadi apabila ada orang yang jatuh di dalam kerumunan, dan karena kondisi yang sangat padat, orang di sekitarnya akan ikut terdorong dan terjatuh sehingga muncullah tumpukan manusia. Yang berada di paling bawah menerima tekanan paling besar, sangat besar sehingga tidak bisa bernapas dan berujung pada kematian. Kalau melihat pemberitaan media,
Pada peristiwa di Itaewon tanggal 29 Oktober 2022 kemarin, terjadi crowd collapse di gang sempit yang agak menanjak, di mana tampak kerumunan terjatuh dan menumpuk satu sama lain. Teori ini sudah dibuktikan dalam laporan kasus yang dipublikasi di Jurnal Kedokteran Forensik, di mana hasil otopsi dari korban crowd crush tidak menunjukkan luka serius pada kepala, dada, maupun perut. Tapi tampak tanda asfiksia, yaitu petekie atau bintik halus merah pada kulit kepala dan leher. Dalam artikel ilmiah ini dikatakan bahwa pada kondisi crowd crush, orang bisa meninggal dalam posisi berdiri karena kerumunan yang sangat padat sehingga terbawa arus sampai kepadatan berkurang. Berkaca pada peristiwa di Itaewon yang merenggut lebih dari 150 nyawa anak-anak muda, sebenarnya tidak ada acara khusus yang sedang diadakan saat itu, hanya saja temanya malam Halloween. Tapi otoritas sebenarnya sudah memprediksi akan adanya massa dalam jumlah besar di area itu. Kejadian ini seharusnya bisa dicegah dengan persiapan dan mitigasi yang lebih baik. Melihat peristiwa yang serupa di Indonesia, pada tanggal 1 Oktober 2022, terjadi tragedi kerumunan di Stadion Kanjuruhan yang berujung pada kematian lebih dari 130 penonton sepak bola. Kerumunan muncul di pintu keluar stadion karena efek dari gas air mata yang menimbulkan gejala sesak, rasa terbakar pada mata, dan sensasi seperti dicekek. Gas air mata memang tidak mematikan, tapi bisa membuat panik karena efeknya. Karena semua orang panik, buru-buru menuju pintu keluar, timbullah kerumunan. Yang di belakang aktif mendorong, sedangkan yang di depan tidak bisa bergerak karena pintu keluarnya ternyata tidak sepenuhnya terbuka atau bahkan dilaporkan ada yang tertutup. Akhirnya terjadi asfiksia kompresi yang berujung pada kematian. Ini adalah salah satu alasan kenapa FIFA melarang penggunaan gas air mata karena bisa menimbulkan kerumunan yang berujung pada kematian. Kejadian serupa di stadion sepak bola sebelumnya sebenarnya pernah terjadi di Ghana, di mana gas air mata membuat ribuan penonton panik dan memadati pintu keluar stadion yang ternyata tertutup. Akhirnya timbul crowd crush yang menyebabkan 126 orang meninggal dunia. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari bahaya di tengah kerumunan? Pertama, pastinya jauhi kerumunan kalau memang tidak penting. Kalau misalnya kita sudah merasa sangat padat, pindah ke area yang tidak padat. Selalu perhatikan pintu keluar utama dan alternatifnya, biar kita tahu pilihan jalan keluar apa saja yang kita punya. Antisipasi kondisi yang bisa membuat kerumunan, misalnya hujan. Hujan akan membuat orang-orang secara naluri mencari tempat untuk berteduh. Di acara yang padat, kalau ada hujan, ada resiko munculnya kerumunan yang padat. Kalau kerumunan sangat padat, biasanya kita tidak akan bisa bergerak sendiri, tapi terpaksa mengikuti arus kerumunan, seperti sungai yang mengalir. Dalam kondisi ini jangan melawan, jangan memberikan tekanan tambahan lagi, ikuti saja arusnya. Usahakan sebisa mungkin untuk tidak terjatuh. Kalau terjatuh, orang di sekitar kemungkinan akan terjatuh juga sehingga bisa menimbulkan crowd collapse. Orang yang terjatuh pertama biasanya ada di paling bawah dan paling beresiko mengalami asfiksia kompresi. Kematian akibat kerumunan atau crowd crush seharusnya bisa dicegah dengan crowd management yang lebih baik. Semoga informasi yang Dr. Ryan bagikan ini bisa membantu dan bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua. Sampai jumpa.